Kalau berbicara tentang tahun Hijriah, kita berbicara tentang dua hal yang menjadi episode dari risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu episode perjuangan Rasulullah di Makkah, yang kedua episode Madinah. Dua fase ini. Karena ada dua episode ini, maka ada hijrah. Terjadi perpindahan antara perjuangan Rasulullah di periode Makkah 13 tahun, kemudian hijrah menuju Madinah. Kita semua tahu di periode Makkah Rasulullah masih melakukan dakwah, masih secara personal dan asyirat takal aklabin, masih dimulai oleh sembunyi-sembunyi, dimulai oleh pendekatan dengan teman-teman dekat, dan berbicara hanya umumnya persoalan prinsip dan akidah. Belum masuk ke dalam dakwah untuk berkaitan dengan tata nilai sosial dan tata nilai kekuasaan. Itu berada di saat di Mekah. Sementara di Madinah itu sudah berangkat memperbaiki lewat rumusan syariah dalam tata nilai sosial, ekonomi, pemerintahan dan kekuasaan. Aceh hari ini bukan periode Mekah sebenarnya. Sudah periode Madinah. Sudah berbicara syariat dalam ranah kekuasaan. Berbicara syariat dalam ranah sosial, ekonomi dan semua aspek kehidupan. Tapi yang membedakan, kita bukan zaman Rasulullah. Aceh hari ini berada di era demokrasi. Turunan-turunan umat Nabi Muhammad yang dilahirkan sekarang, dia diminta untuk mempertahankan Islam di era demokrasi, di mana generasi Islam yang berada di era kesultanan sudah berhasil mewariskan Islam untuk era kita. Yang mereka bukan era Khulafaur Rasyidin, tapi era kesultanan. Dan sudah melewati era Amirul Mukminin, di mana pemimpin-pemimpin umat Islam digelar dengan Amirul Mukminin. Tapi yang perlu kita tahu, keberhasilan perjuangan Rasulullah dalam episode Madinah tidak lepas dari sukses perjuangan Rasulullah di Mekah yang fokus pada akidah. Kenapa? Di masa di Mekah membuat siapapun yang beriman, dia orang yang bersepakat bahwa dia punya Tuhan, Sang Pencipta yang namanya Allah, dan dia adalah ciptaan, tahu siapa dirinya. Rasulullah memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, Pencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Pencipta dunia, Pencipta akhirat. Sadar bahwa kita adalah makhluk dan hamba bagi Sang Pencipta. Yang kedua, semua prinsip-prinsip diyakinkan bahwa kita hidup di ini tidak cuma di dunia. Di sana ada syurga, di sana ada neraka, di sana ada padang mahsyar, pertanggungjawaban semua kiprah dan perilaku kita di dunia ini. Di sana ada kuburan. Kalau dia bukan lubang neraka, ya kebun syurga. Kalau dia bukan kebun syurga, ya lubang neraka. Awal perpindahan dari dunia, kalau bukan ke kebun syurga, ya lubang neraka. Setelah itu sepakat dan yakin, baru lahir rumusan-rumusan syariah yang lain. Bagaimana saya harus sampai ke syurga?
jangan masuk neraka. Bagaimana saya dapat perlindungan di bawah aras, tidak di dalam panas beribuan tahun di padang mahsyar. Bagaimana kuburan saya sampai bangkit itu tempat tenang, menjadi kebun daripada kebun syurga, sebagai ruang tunggu untuk masuk syurga. Bagaimana caranya? Maka Rasulullah mengajarkan rumusan-rumusan syariah supaya perjalanan hidup ini benar-benar perjalanan ke syurga. Jangan sampai perjalanan hidup dunia menjadi perjalanan ke neraka. Jangan coba menawarkan syariah pada mereka yang tidak pernah yakin ada neraka dan syurga. Maka kita bertanya, kenapa akhir-akhir ini umat Islam tidak sepakat dengan Islam? Kenapa? Mungkinkah pertama, fase bekah belum selesai terdakwahkan ke mereka? Rasulullah mampu menghijrahkan manusia dari pola pikir jahiliyah kepada pola pikir iman. Hijrah Madinah dan Mekah intinya bukan hijrah fisik, tapi hijrah rohani, perjalanan rohani. Merubah pola pikir, merubah orientasi hidup.